Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten Residen Purwokerto yang ke-8 adalah WPD De Wolf van Vesterhout, atau seringkali orang menyebut Van Vesterhout. Nah, ini asisten residen yang menggantikan Seaborg ya pada tanggal 22 Juni 1892 dan 96. Nah, kemudian dia berakhir masa jabatannya tanggal 8 November ya 1900. Ya, jadi asisten residen ini juga mendukung gitu ya. Mendukung apa yang dilakukan oleh Seaborg gitu ya. Bahkan Van Vesterhout itu sempat melakukan cuti ya, terutama untuk melakukan studi banding mengenai perkreditan. Nah, sehingga kalau Seaborg itu mendukung didirikannya Bank Priayi, maka Van Vesterhout ini mendukung dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian oleh Belanda itu disebut sebagai Bank Afdeling. Jadi Bank Afdeling model Wiratmaja ini kemudian didirikan di beberapa ibu kota kabupaten, yaitu jadi banknya Wiratmaja ini dijadikan model ya bagaimana bank perkreditan rakyat itu hidup itu dan berkembang gitu ya. Nah, jadi Van Vesterhout itu seorang asisten residen yang ya bisa melakukan cuti ya demi keperluan pendirian bank perkreditan rakyat itu. Jadi cutinya ke Jerman untuk mempelajari persoalan perbankan seperti itu. Nah, kemudian Van Vesterhout juga tercatat ya dalam kenangan karya babat yang ditulis oleh Patih Wiratmaja. Jadi di situ dinyatakan bahwa ketika Van Vesterhout menjadi asisten residen tahun 1896, ia merasa heran karena telah terjadi peristiwa sejarah yang menurutnya ini di luar kebiasaan ya. Jadi seorang Bupati Purwokerto itu ya pada waktu itu tahun ini sebenarnya pertanyaan mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun 1879. Jadi ketika tahun 1896 gitu ya. Jadi di situ ada jarak ya. Jarak sekitar 96 87 ya 79. Jadi ada sekitar 15 tahun peristiwanya. Jadi ini merupakan pertanyaan terhadap peristiwa sejarah yang terjadi 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Oh, 17 tahun yang lalu. Jadi peristiwa 17 tahun yang lalu. Jadi peristiwa itu yang terjadi adalah Bupati Purwokerto Mertadirja yang ketiga ini dipindahkan ke kota Banyumas, sementara keturunan Bupati Banyumas berpindah ke Purwokerto. Nah, sebenarnya Van Vesterhout itu tidak bisa memahami sebenarnya peristiwa apa yang terjadi pada peristiwa tahun 1879 itu. Nah, kemudian karena pertanyaan ini dianggap penting, maka
Patih Wiratmaja kemudian menulis Babad Banyumas, tetapi dalam bentuk gancaran atau dalam bentuk prosa. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting karena ternyata bahwa Patih Wiratmaja ini walaupun menulis babad, ternyata karyanya ini tidak ada kisah-kisah yang berbau mitos, legenda maupun dongeng. Jadi yang diceritakan adalah berita-berita faktual, ya. Jadi berita yang sesungguhnya terjadi gitu. Nah, sehingga ini bisa dikatakan bahwa karya Wiratmaja ini sudah mengalami apa yang disebut oleh sejarawan itu adalah naturalisasi. Jadi naturalisasi itu merupakan pengkisahan apa adanya sesuai dengan realitas sejarah. Nah, jadi babad yang ditulis Patih Wiratmaja sesungguhnya itu bukan karya babad, tetapi merupakan karya sejarah yang ditulis berdasarkan sumber-sumber tertulis, ya, dan juga sumber-sumber lisan, yaitu penuturan atau keterangan dari orang-orang tua yang hidup sezaman dengan dia. Nah, kemudian keterangan-keterangan lisan itulah yang kemudian ditulis dalam bentuk narasi sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.